semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast Tongkrongan Berisi. Tempat nongkrong yang santai banget dan cocok buat teman-teman mendengarkannya sebelum tidur. Dan di episode kali ini kita bakal bahas tema yang sebenarnya udah sering banget nih kita dengar, bahkan sangat relate, tapi kali ini kita bakal bahas yang lebih relate lagi dari sisi kehidupan kita. Yup, hari ini kita bakal ngobrol tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, hari ini kita sudah bersama Kak Aini, Kak Senta, dan Kak Celia. Halo guys. Halo semuanya. Hai semuanya. Halo warga Indonesia yang selalu ditemani oleh tugas dan overthinking. Wah, lengkap ya teman-teman. Di sini ada yang serius, ada yang cuma bercanda, dan ada nih yang kayak datang cuma karena wifi gratis. Itu saya nggak sih? Nah, sudah cocok nih. Langsung aja ya kita masuk ke topik kita hari ini. Kalau ngomongin tentang proklamasi, biasanya yang orang langsung fokus itu sama teks, sama tanggalnya. Padahal kalau dipikir-pikir, situasi Indonesia pada saat itu kacau banget teman-teman. Jepang kalah perang, suasana belum stabil, terus ada juga perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, dari cerita tentang proklamasi, bagian apa sih yang bikin teman-teman di sini yang sangat-sangat kagum? Kalau dari aku sendiri nih ya kak, itu keberanian anak mudanya ya. Karena mereka itu lebih mendesak supaya Indonesia itu lebih cepat merdekanya. Kalau aku sih kagum ya sama mental mereka. Karena jujur kalau sekarang kan mati lampu aja sejam nih ya, langsung ada story, langsung kacau banget. Guys, mati lampu di tempat lain nggak? Mati lampu nggak sih gitu? Serius loh, mereka itu hidup dalam ketidakpastian tapi masih bisa mikirin masa depan negara. Nah itu tuh, kita di Sumatera Utara kemarin baru aja kena mati lampu teman-teman. Beberapa jam aja udah chaos banget, udah parah banget. Orang-orang keluar rumah, nyari sinyal, nyari colokan, bahkan minimarket langsung penuh, hotel-hotel langsung penuh nih. Gak lagi tempat buat berteduh ataupun makan aja di luar. Padahal itu baru mati listrik sebentar, 1 hari doang teman-teman. Gimana kebayang? ya, kan, Kak? Iya bener banget nih Kak Aini. Kebayang gak sih teman-teman di rumah bagaimana pejuang-pejuang dulu tuh hidup dengan kondisi jauh lebih susah, dijajah oleh negara-negara lain. Ngomong-ngomong nih soal sejarah nih teman-teman, kenapa ya banyak anak muda nganggap sejarah itu boring banget? Padahal kalau jadikan film-film dokumenter, sejarah Indonesia tuh seru banget. Karena dipikir anak muda ini sekarang ini lebih fokus ke hafalan nggak sih? Kalau menurutku ya kak ya. Iya sih betul, kan kita sebagai belajar juga kan kita sering hafal tanggal doang, tanggal sejarah doang buat ujian atau ulangan. Abis itu lupa deh, bahkan belum sehari aja udah lupa. Padahal yang paling penting itu pelajaran dari sejarahnya loh. Bener banget teman-teman, karena sejarah itu sebenarnya bukan tentang masa lalu doang, tapi tentang kenapa keadaan sekarang itu bisa terjadi. Dan jujur aja ya, drama dari proklamasi itu lebih plot twist dibandingkan drama-drama sinetron ataupun drama-drama yang tiap hari kita tonton itu teman-teman. Coba bayangin, kalian hidup di tahun 1945, Indonesia belum merdeka, situasi tegang, komunikasi susah, dan semua orang punya perannya masing-masing. Kalian kira-kira bakal jadi tipe pejuang apa sih kalau hidup di tahun 1945? Kalau aku ya kak, bagusan aku ikut bagian strategi ataupun diskusi sih, itu lebih asik sih kalau menurut aku ya. Kalau aku sih bagian konsumsi ya. Kenapa konsumsi terus sih? Karena kalau disuruh perang, aku baru lari 10 meter aja udah nyerah. Kalau aku sih ya, aku sih diplomat aja. Karena kan kadang-kadang nih ya, kata-kata itu lebih kuat daripada senjata. Setuju. Apalagi yang kata-katanya sampai mulut dalam hati. Beuh. Bener sih teman-teman. Nah ini nih menariknya teman-teman, karena perjuangan tuh gak selalu soal perang fisik aja teman-teman. Dan kalau ngomongin soal perjuangan zaman sekarang teman-teman, menurut kalian penjajahan modern sekarang tuh bentuknya apa sih teman-teman? Karena sekarang kita mau gak dijajah negara lagi teman-teman, tapi kadang itu terasa tetap berat gak sih? Kalian relate gak sih tiap harinya ngerasa seperti itu? Iya sih kak, karena kan pemuda zaman sekarang ini kan mentalnya gampang sekali untuk menyerah. Media sosial sih. Karena ya gini, orang-orang jadi gampang insecure. Karena di media sosial itu kan kita bisa lihat orang-orang pada kehidupannya yang cetar, mewah, glamor gitu. Jadi kayak kita insecure gitu, kenapa kehidupan kita kayak gak sama kayak mereka. Terus jadinya kita membandingin kehidupan kita sama orang lain. Ya sama aja sih, jadi kayak mental sos gitu. Kalau aku sih tugas sekolah ya. Itu mah seluruh perlu Indonesia juga setuju teman-teman.
Tapi serius nih, kadang kita sekarang tuh terlalu bergantung banget nih sama teknologi. Kemarin waktu mati lampu itu aja, banyak orang langsung bingung mau ngapain karena baterainya banyak yang lowbat. Kalau para pejuang kemerdekaan Indonesia sekarang, buat kalian bakal bangga atau kecewa sih? Kalau menurutku sih kedua-duanya ya kak ya. Kalau aku sih ya, mungkin bingung juga sih kenapa orang-orang sekarang itu ribut terus cuma karena internet. Tapi internet sekarang tuh udah seperti jiwa yang nggak bisa hilang. Dan mungkin masih sedih ya karena melihat masih ada korupsi dan tidak ada keadilan. Iya sih teman-teman, pejuang. Tapi sampai sekarang korupsi semakin merajalela nggak sih teman-teman? Iya sih, apalagi yang Aduh teman-teman, di skip ya, nanti disensor teman-teman. Iya nih teman-teman, pejuang dulu nyatui bangsa aja. Sekarang rakyat debat gara-gara beda fandom doang teman-teman. Kadang capek juga sih liatnya kita sebagai netizen yang melihat-lihat di sosmed-sosmed. Sekarang nasionalisme tuh sering identik sama upacara atau pidato. Padahal sebenarnya hal kecil juga bisa nunjukin cinta negara loh teman-teman. Buat kalian nih, bentuk nasionalisme anak muda sekarang tuh kayak gimana sih teman-teman? Kalau dari sudut pandang aku ya kak, yang nggak menyebar berita hoax gitu loh kak. Kalau aku sih dukung produk lokal ya. Nah jadi tuh juga sebagai bentuk gimana sih kita menilai seseorang tuh dari karakternya ya kan? iya kak, bener banget. Kalau menurut aku ya sih kak, mental anak Indonesia itu mentalnya yang asal terviral sampai keluar luar negeri sana juga harus tahu itu beritanya. Terlalu FOMO ya Kak? Iya, ikut FOMO. Apalagi tuh yang budaya saling menjatuhkan gak sih? Ya, kita tuh sekarang tuh lagi marak-maraknya dengan adu domba. Padahal sesama bangsa Indonesia harusnya kan kita saling merangkul ya kan Kak? Ya, setuju banget dengan masukan kakak-kakak ini teman-teman. Karena sependapat. Mantap banget. Karena negara maju tuh nggak cuma soal teknologi teman-teman, tapi juga bagaimana cara masyarakat itu berpikir dan saling menghargai sesama bangsa. Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman, pertanyaan penutup perjumpaan kita kali ini teman-teman. Coba kasih satu kalimat singkat buat Indonesia dan teman-teman kita nih yang menonton di rumah. Kalau aku sih jangan capek jadi bangsa yang hebat. Kalau aku nih ya kak, semoga listrik aman pada saat malam mingguan. Itu paling aman tuh kak. Kalau aku ya kemerdekaan itu dijaga, bukan cuma dirayain pas 17 Agustus doang. Aduh, Apalagi yang khotbah. Aduh teman-teman, udah oke. Dan itu dia teman-teman obrolan kita hari ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata sejarah nggak selalu harus dibahas dengan cara formal dan tegang ya teman-teman. Karena sebenarnya sejarah itu masih sangat dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat Kak Aini, Kak Celia, dan Kak Senta yang udah ngobrol seru hari ini. Thank you semuanya, dan buat kalian yang lagi dengerin, jangan cuma hafal tentang sejarah doang, tapi juga ambil pelajaran-pelajaran pentingnya dari perjuangan para pendahulu kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Tongkrongan Berisi. Merdeka! See you!